Peringatan Orang Kudus tanggal 13 November, Santo Stanislaus Kotska. Santo Stanislaus Kotska lahir di Rotskowa dekat Rasnins, Polandia, 28 Oktober 1550. Ayahnya bernama Johannes Kotska, seorang senator kerajaan Polandia dari keluarga bangsawan Sakroskim. Ibunya Margareta de Dormigryska. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Kakaknya Paul Kotska masih hidup saat upacara beatifikasi tahun 1605. Di rumahnya kedua kakak beradik ini dididik dengan keras, bahkan kadang kelewat keras. Untungnya tindakan bermuara pada sifat kesalehan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepatuhan anak-anak. Tanggal 25 Juli 1564, Stanislaus, Paul, serta guru pribadi mereka tiba di Vienna, Austria untuk masuk sekolah Yesuit yang baru saja dibuka 4 tahun sebelumnya. Stanislaus cepat menjadi seorang siswa yang menyorok di antara teman-teman selama 3 tahun di sekolah. Tidak hanya karena keramah tamahan dan keceriaan, tapi juga karena kesalehan dan semangat religius yang tinggi. Saat dalam proses beatifikasi, Paul, saudaranya, berkata, ia mempersembahkan dirinya sepenuhnya pada hal-hal spiritual yang kerap kali menyebabkannya tak sadar diri, terutama saat berada di gereja para pendiri Yesuit di Vienna. Hal seperti itu juga benar telah pernah terjadi pada diri saudara saya di rumah sakit, di rumah kami, saat Paskah ketika ia sedang duduk di meja bersama orang tua kami dan orang-orang lain. Sikap ketaatan Stanislaus yang luar biasa ini pernah membuat jengkel Paul kakaknya. Kejengkelannya menyebabkan dirinya memperlakukan Stanislaus yang tidak bersalah dengan kekerasan. Stanislaus menerima semua dengan tabah, namun suatu hari habis juga kesabarannya, dan suatu malam saat ia menderita cacian dan pukulan dari kakaknya, ia membalasnya dengan kata-kata, "Perlakuan kasarmu akan berakhir saat aku pergi jauh nanti dan tidak akan kembali lagi. Kamu harus menjelaskan kepergianku kepada ayah dan ibu." Mendengar kata-kata tersebut, Paul kembali membalasnya dengan cacian yang lebih kasar pada adiknya. Menuju ke Roma, sementara kehidupan religius semakin mendalam, ia lalu memutuskan untuk masuk biara Serikat Yesus dan menjadi seorang imam. Selama 6 bulan, ia telah mempertimbangkan keinginannya sebelum ia memberanikan diri berbicara tentang hal ini kepada atasan sekolah Yesuit di Vienna. Mereka ragu untuk menerimanya karena takut akan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh ayahnya apabila ia tidak setuju dengan keputusan anak tersebut. Stanislaus bisa memahami situasi ini, karena itu ia memutuskan melamar ke biara induk Serikat Yesus di Roma. Jarak dari Wina ke Roma jauhnya lebih dari 1000 km, dan Stanislaus harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Pada masa itu, untuk perjalanan sejauh itu dengan tanpa kendaraan, tanpa bekal, tanpa pemandu, dan tanpa perlindungan adalah sangat berbahaya. Namun semua itu tidak menghalangi Stanislaus untuk berangkat ke Roma masuk biara Yesuit. Pada pagi hari di saat ia hendak berangkat, ia memanggil pelayannya dan menyuruhnya untuk memberitahu kakaknya Paul dan gurunya bahwa ia tidak akan kembali hari itu untuk makan malam. Kemudian pemuda bangsawan itu menggantikan pakaiannya dan dengan pakaian yang biasa dipakai oleh para pengemis dan mulai melangkah menuju Roma. Saat malam tiba, Paul dan gurunya baru menyadari bahwa Stanislaus telah melarikan diri. Dengan marah mereka mulai mengejarnya. Namun setelah sekian lama mengejar dan mencari-cari, mereka tidak juga menemukan. Ketika kuda-kuda mereka sudah kelelahan, mereka menolak untuk mencari lebih jauh dan pulang ke Vienna. Mereka mungkin mencari pada rute yang keliru, atau mungkin karena tidak mengenali Stanislaus yang mengenakan pakaian seorang pengemis. Stanislaus sempat tinggal selama 1 bulan di kota di Lingen, Jerman, di mana provinsial Serikat Yesus saat itu, Santo Petrus Canisius, menempatkan para calon novis di asrama sekolah untuk mengujinya. Stanislaus tiba di Roma 25 Oktober 1567. Ia sudah sangat kelelahan dan lemah oleh perjalanannya. Karena itu, Superior Jenderal Yesuit saat itu, Santo Franciscus Borgia, memintanya untuk beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum masuk novisiat Yesuit di biara Santo Andreas. Selama 10 bulan sisa hidupnya, menurut kesaksian pemimpin biara novisiat tersebut, Giulio Facioesi, Stanislaus adalah model dan cermin dari kesempurnaan hidup religius. Wafat
Malam 10 Agustus 1568 saat perayaan pesta Santo Laurentius, tubuh Stanislaus jatuh sakit akibat demam tinggi, dan ia tampaknya bisa merasakan bahwa saat-saat terakhir hidupnya telah tiba. Ia menulis sepucuk surat kepada Bunda Maria memintanya untuk mengangkatnya ke surga agar dapat merayakan pesta kenaikan Bunda Maria ke surga bersama-sama. Imannya dalam Bunda Maria yang telah memberinya banyak tanda ilahi sekali lagi memberikan mujizat. 15 Agustus sekitar pukul 4 dini hari saat ia sedang kusuk berdoa kepada Tuhan bersama para orang suci dan Bunda Maria, jiwanya yang indah meninggalkan tubuhnya dan kembali pada Sang Pencipta. Wajahnya bercahaya dengan penuh ketenangan. Seluruh kota Roma segera menjadikannya sebagai seorang santo. Banyak orang dari berbagai daerah buru-buru datang untuk memberikan penghormatan kepada diri Stanislaus dan kalau memungkinkan memperoleh peninggalan miliknya. Di kemudian hari banyak orang cacat yang menjadi sembuh karena pengantarannya. Kanonisasi Tahta Suci Vatikan meresmikan beatifikasi Stanislaus tahun 1605. Ia dikanonisasi 31 Desember 1726. Santo Stanislaus adalah seorang santo yang terkenal di Polandia dan banyak institusi religius yang telah memilihnya sebagai santo pelindung murid-murid mereka. Penggambaran dirinya dalam dunia seni sangatlah beragam. Ia kadang-kadang digambarkan menerima komunion suci dari tangan para malaikat. Kadang-kadang digambarkan menerima tubuh bayi Yesus dari tangan Bunda Maria, atau ia digambarkan sedang berada di tengah-tengah peperangan mengusir para musuh dari tanah airnya. Terkadang ia juga digambarkan sedang berada di dekat sebuah sumber air dan sedang meletakkan kain yang basah di dadanya. Ia menjadi tujuan doa orang-orang yang untuk kesembuhan penyakit jantung yang berdebar-debar dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Arti nama Stanislaus meraih kemuliaan, meraih kejayaan, berasal dari bahasa Slavia stan yang berarti berdiri, menjadi dikombinasikan menjadi Slav yang berarti kemuliaan. Santo Stanislaus Kotska, doakanlah kami.